Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, sangat mencintai kita semua, sangat mengasihi kita semua. Terbukti nikmat yang diberikan memang luar biasa banyak. Kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyaknya. Oleh karenanya, hal yang harus kita lakukan sebagai umat yang bertakwa, sebagai insan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus selalu bersyukur, setidaknya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya seterusnya kita harus mengamalkannya. Dari ucapan alhamdulillah itu kita turunkan ke dalam hati kita, kita renungkan, kita hayati betapa benar bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua umat dan makhluknya. Dan memang sifat Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak kita pungkiri. Dan sangat durhaka seandainya orang tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Seterusnya, setelah kita endapkan dalam hati kita, maka kita harus menerapkannya dalam hidup kita. Benarkah rasa syukur yang kita lakukan itu sesuai dengan ada yang di lisan sampai ke hati dan dengan tindakan kita? Jadi tidak bisa hanya dengan bersyukur alhamdulillah atau meresapkan dalam hati tanpa kita juga melakukan, berbuat, beramal dan seterusnya. Oleh karenanya, senantiasa rasa syukur itu harus kita lakukan setiap saat. Kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Hadirin yang selanjutnya akan saya sedikit share pada hadirin sekalian pada kesempatan hari ini dengan edisi yang berbeda. Kalau biasanya saya tampil dengan kesibukan terkait dengan rumput, terkait dengan binatang ternak, terkait dengan tanaman-tanaman dan seterusnya. Tapi untuk kali ini Bang Edi coba ingin sampaikan pada kita semua sesuatu yang sedang melanda di negeri ini, bahkan di dunia ini, tingkatannya sudah internasional, yaitu pandemi COVID-19. Ini sudah tidak asing lagi dan kita semua merasakan. Sobat-sobat yang sangat saya cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat yang sudah sangat populer, ini ayat yang sudah sangat terkenal. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengamalkannya, untuk menghayati, untuk mengambil hikmahnya. Kalau di ayat sebelumnya, di Al-Baqarah ayat 155 itu
Allah mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan ujian, baik rasa lapar, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, dan seterusnya, banyak sekali. Ini ujian bagi kita semua, bagi semua manusia. Nah, termasuk rasa khawatir. Rasa khawatir kali ini kita itu juga diuji dengan rasa khawatir. Termasuk kehilangan jiwa dari saudara-saudara kita. Termasuk diri kita sendiri diuji dengan rasa sakit. Misalnya dengan pandemi ini, dengan COVID ini. Nah, bagaimanakah keikhlasan hati kita menerima itu? Oleh karenanya memang betul-betul Allah memberikan ujian itu memang untuk sampai sejauh manakah kita itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang yang beriman lantas berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Hanya orang-orang yang kafir sajalah yang berputus asa. Kita sebagai umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sekalipun kita berputus asa. Oleh karenanya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang-orang itu berkata ketika mereka mendapatkan musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Segala sesuatu itu miliknya Allah dan akan kembali kepadanya. Jangan disangka hanya kematian saja. Sering kita itu mengucapkan innalillahi kalau kita mendengar ada orang yang meninggal. Padahal tidak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Allah. Pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk penyakit ini pula. Pandemi ini pula, ini adalah ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Kita harus bersabar. Karena memang begitulah orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan beriman tidak akan diuji dan seterusnya. Justru semakin orang itu beriman, justru ujian itu semakin berat. Dan disitulah memang bagaimana Allah itu ingin meningkatkan derajat manusia yang namanya mukmin. Yang namanya mukmin tidak pernah sepi dari ujian. Oleh karenanya kita harus bersabar. Bersabar tetapi juga harus berusaha. Jangan hanya bersabar tapi diam saja. Sudah sakit kita diam saja, tidak boleh seperti itu. Tetapi kita sakit juga berusaha mencari obat dan seterusnya. Saran dokter bagaimana terkait dengan pandemi ini? Memang pemerintah menganjurkan supaya kita itu kalau di satu tempat itu ada pandemi, bahkan Rasulullah itu mengatakan seperti itu dalam sebuah hadis, kalau di satu tempat itu terjadi wabah pandemi, maka janganlah engkau mendatanginya. Tetapi kalau kamu sudah ada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari tempat itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti saat ini juga ketika seseorang itu mengalami atau menderita atau dicoba dengan COVID, maka dia harus isolasi, harus karantina setidaknya 14 hari. Nah, pada masa karantina atau isolasi ini kita benar-benar harus mengikuti. Mengapa? Untuk memutus mata rantai COVID itu sendiri memang kita harus berdiam diri di rumah. Ya memang agak gimana ya? Rasanya jadi jengah, rasanya jadi beda gitu. Biasanya pergi kemana-mana bebas, kali ini tidak pergi tapi di rumah. Bahkan tidak hanya orang yang mengalami COVID saja, orang-orang yang kontak erat, bersinggungan dengan orang yang suspek atau orang yang terkena COVID itu, maka dia juga harus isolasi mandiri. Karena apa? Dikhawatirkan orang-orang yang kontak erat itu juga mengalami atau menderita atau tertular virus COVID. Kita tidak boleh bersedih. Dan itu satu-satunya cara agar kita itu bisa sehat kembali. Diputus mata rantainya COVID itu dengan cara isolasi mandiri.
itu harus kita lakukan dan kita harus disiplin. Jangan mengatakan bahwa wah kok sekarang saya jadi begini, padahal saya itu sehat-sehat saja, tapi kenapa kok saya harus disuruh di rumah 14 hari. Enggak masalah kalau memang itu harus dilakukan dan kenyataannya memang orang yang sudah kontak erat atau mungkin bersinggungan, bersentuhan, apalagi berpelukan dengan orang yang menderita COVID, itu memang disarankan untuk isolasi mandiri setidaknya memang 14 hari karena memang begitulah anjuran dari pemerintah dan dinas kesehatan dan seterusnya. Oleh karenanya itu yang saya katakan, sabar tapi juga harus berusaha. Bukan berarti sabar terus diam saja, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban melainkan sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah itu menguji kita itu karena kita mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak mungkin diuji. Tidak mungkin. Allah sendiri sudah berfirman seperti itu dalam Al-Baqarah yang ayat terakhir itu. Maka kita harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memberikan yang terbaik untuk kita. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Pasti ada hikmah yang luar biasa yang harus kita petik dari musibah ini. Yang jelas, jika seseorang bebas nanti dari COVID, maka imun seseorang itu akan terbentuk menjadi lebih bagus daripada orang yang tidak pernah kena COVID. Karena apa? Dia sudah teruji. Seperti hari ini saya juga harus isolasi selama 4 hari. Karena apa? Kemarin saya wirawiri dengan orang yang ternyata orang itu adalah menderita COVID. Setelah di swab ternyata positif COVID. Sedang saya wirawiri, daripada saya khawatir maka saya harus swab. Istri saya khawatir, anak-anak saya khawatir, maka saya akan swab sehingga semuanya akan rasa nyaman. Ya memang harus isolasi mandiri selama 4 hari, tidak apa-apa. Kita gunakan di rumah dengan kegiatan-kegiatan di rumah sehingga kita tetap enjoy, kita tetap tidak sepi, kita tetap terhibur sambil dalam bahasa Jawa itu dede, misalnya kita bersih-bersih pekarangan atau menanam apa, kayak menanam apa. Dengan kesibukan-kesibukan itu insya Allah kita tidak akan, dalam bahasa Jawa itu ngelangut. Kita tetap enjoy, kita tetap senang, kita tetap terhibur. Nah inilah manfaatnya kalau kita itu sedang ada di rumah, walaupun harus isolasi, tetapi hidup tidak sepi. Hidup tidak boleh kita biarkan berlalu dengan kekosongan tanpa kegiatan. Bisa menanam apapun kalau di rumah, bisa kegiatan apapun. Kalau yang guru ya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kaitannya dengan profesinya. Itu semuanya akan meningkatkan kemampuan kita menggali potensi yang ada dalam diri kita pada saat-saat kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sobat Bang Edi yang sangat saya cintai, sampai di sini dulu terkait dengan hal yang ingin Bang Edi sampaikan. Sudah Bang Edi sampaikan, kita harus bersabar dalam rangka isolasi mandiri ataupun saudara-saudara yang terkena musibah COVID juga harus tetap semangat, tidak boleh putus asa, harus bersemangat. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, orang itu sendiri yang mengubah nasibnya. Bergembiralah, bersemangatlah agar imun kita semakin naik, makan makanan bergizi, kandungan proteinnya juga tercukupi, vitaminnya juga tercukupi. Insya Allah semua penyakit, semua yang ada dalam diri kita terkait dengan COVID ini akan segera berlalu. Ingat, Allah menguji tidak selamanya, pasti ujian itu cuma sebentar, dan sesudah itu kita akan melihat hasilnya. Ibaratnya orang yang sekolah, ujian pasti untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Nah, sobat sekalian yang Bang Edi cintai, sampai di sini untuk kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang Bang Edi sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua tentunya, terutama saudara-saudaraku yang sedang mengalami musibah COVID ataupun yang sedang isolasi mandiri karena kontak erat dan seterusnya. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Mari kita bangkit, kita harus hidup, kita harus
menemukan sesuatu yang berharga dalam masa-masa isolasi ini. Kita harus bangkit ke depan agar hidup kita lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, kalau perlu komen, sehingga Bang Edi bisa menyampaikan video-video yang lain tentunya dengan materi-materi yang beda. Sampai ketemu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.